Assalamualaikum, selamat malam. Akhirnya ada yang sesumbar ngakunya seorang Habib dari Papua. Nggak tahu namanya siapa ya. Siapa namanya ya? Lupa saya. Dia sesumbar berani masuk kandang singa. Nanti siapa yang dimakan, ya itu yang sesungguhnya bukan zuriat Nabi. Padahal ya, di Timur Tengah pelatih singa atau harimau miliknya para sultan itu justru orang mana? Orang-orang barat atau enggak? Apakah mereka juga zuriat Nabi? Sebenarnya soal ini itu apa ya? Ada yang memang dari riwayat zaman dulu itu memang asli zuriat Nabi yang tidak mungkin dimakan singa. Tapi untuk era sekarang atau kita membaca sejarah masa lampau di banyak negara di barat di Eropa, mereka bukan zuriat Nabi, tapi mereka juga bisa menaklukkan singa. Gimana coba ini? Nah ini karena ada yang sesumbar seperti itu, ada salah satu pendukungnya Kiai Imad berani menerima tantangan masuk ke kandang singa. Siapa dia? TIJ. TIJ ini berani menerima tantangan masuk ke kandang singa melawan Habib yang katanya dari Papua itu. Oh, lihat nih dulu nih suara rekamannya sesumbarnya seorang Habib itu. Nih, ente bilang sama si Imanuddin itu ada salah satu orang di Papua, Habib. Dia mau tes DNA sama antum. Gampang. Ya. Imanuddin sama Ane masuk dalam kandang singa, 2 ekor singa betina yang lapar. Nah, Lapar nggak makan 3 hari. Ya. Imanuddin dengan Ane masuk. siap. Masuk aja di kandang singa. Nanti mana yang nggak ada rambutnya, nggak ada tulang-tulangnya. Nah, tinggal Ana saja. Iya. Anak Iya. berani, anak masuk di kandang singa sama bareng-bareng masuknya. Supaya lihat Beb. singanya senang yang mana. Iya, Beb. Darah anak itu pahit, darah dia itu pasti manis. Iya. Singa senang yang manis. Ya. Kan di YouTube enggak apa-apa, Beb. Video-video antum, semua yang dari antum ini Aldo naikkan, terus Aldo bilang, Imaduddin, ente ditantang tes DNA di kandang singa sama Habib Soleh, itu dari Papua. Gimana kalau antum setuju, Anda bikin ini, Habib? Nih. Jangan terlalu lama cek DNA. Anak bersedia, ente bawa ente punya saksi 7 orang, anak punya saksi 7 orang, insya Allah yang 7 orang itu nanti anak minta untuk mendampingi anak di kandang singa. Ente juga Imanuddin, ente cari orang lain yang ente punya, mau cari siapapun juga, mau kasih naik Nyi Roro Kidul kah siapa silakan. Kita orang 2 masuk di kandang singa. Anak mau ingin tahu apakah pesanan datu-datu anak benar atau tidak. Kalau anak dimakan singa, ya sudah, itu berarti anak bukan keturunan dari Rasulullah. Anak pribadi loh ya. Pribadi. Kenapa pribadi? Tai, kenapa pribadi lagi? Semua pribadi. Yang mewakili siapa? Mewakili Robito. Mewakili cucu Nabi dari kalangan Ba'alawi. Siapa? Habib Papua nih. Ane mewakili. Tadi kan boleh, kata si Aldo, mewakili siapapun. Saya bernama Teguh Iqbal Johar menerima tantangan antum. Kalau nggak ada singanya, kita siapkan singanya. 2 ekor, kebetulan di Aceh ada singa 2 ekor. Masuk kandang. Lapar lagi. Nah, untuk seukuran tubuh ente cukuplah. Nah, kalau singa menurut gua itu masih sepele lah. Berhubung di Indonesia kan jarang kita temui singa. Harimau masih banyak yang kelaparan di hutan Aceh ini, harimau Sumatera. Kira-kira berani nggak? Nggak usah masuk kandang, masuk hutan aja. Masuk hutan, syaratnya cuma 1. Mewakili Robito, mewakili klan Ba'alawi. Gimana, setuju? Tidak, ya ikhwan. Singa, itu rahangnya masih lebih lemah daripada harimau. Ayo, masih jenisnya. Kalau ente mau, silahkan konfirmasi ke si Aldo, gua kirim transport. Untuk lu datang ke Aceh di sini, kalau di Papua kan nggak ada harimau Sumatera. Ataupun singa mungkin nggak ada. Kalau di sini ada. Singa ada, harimau Sumatera ada. Tapi dengan syarat, 1 aja syaratnya, nggak usah banyak-banyak. Lu mewakili klan Ba'alawi. Lu mewakili Robitotul Alawiyah untuk membuktikan lu cucu Nabi atau bukan.
Ya, kalau misalnya lu tidak dimakan sama singa, nggak dicolek sama singa, udah, gua udah pasrahkan, mungkin gua yang habis duluan di mangsa. Ya, tapi insya Allah gua berani seperti ini karena gua yakin Allah akan senantiasa membuktikan ini semua untuk kita. Gimana, ya ikhwan? Tolong sampaikan Aldo. Dengan singa boleh, dengan harimau Sumatera, jangan nanggung-nanggung. Singa. Permasalahannya, kandang singanya siapa? Merasa siap masuk kandang singa. Lalu kandang singanya siapa? Kebun binatang atau di mana? Kebun binatang mana memperbolehkan? Nggak mungkin memperbolehkan. Lalu kandang singanya siapa? Nyari kandang singa saja yang rela untuk adu siapa nanti yang dimakan dan siapa yang tidak. Itu rumitnya bukan main. Nggak usahlah sesumbar seperti itu. Seakan-akan orang nggak ada yang berani. Sesungguhnya banyak kok orang berani kok. Yang tes DNA saja, yang lebih mudah saja, nggak berani. Kenapa sampai yang seperti itu? Dikira orang nggak ada yang berani kali. Yaitu tadi, kandangnya siapa? Singanya siapa? Ngumpulin 2-3 singa itu emang mudah. Di mana coba? Nah, benar itu apa kata TIC itu? Di hutan. Tidak kena proses hukum oleh di hutan. Katanya di Aceh masih ada. Di hutan-hutan itu. Malam harimau. Kalau di alam liar, lebih ganas. Di situ itu tidak kena proses hukum. Kalau kandang, masuk kandang yang sudah ditentukan, polisi juga nggak akan memperbolehkan. Jadi hal itu kemungkinan kecil susah dan nggak bisa dan nggak terlaksana. Makanya betul itu. Kalau izin anaknya di hutan itu tepat itu. Jadi kalau masih perspektifnya kandang, nggak akan dapat dan nggak akan terlaksana. Yakin deh tidak akan terlaksana. Memangnya yang punya singa mau apa urusan dengan polisi? Jadi bisa dibilang kalau orang menantang seperti itu di kandang singa, kata saja di kandang singa itu kalau di logika untuk era sekarang itu udah susah. Di kebun binatang mana boleh, mana semudah itu juga. Memangnya mudah apa nyari kandang singa yang untuk pertunjukan siapa orang yang dimakan dulu, siapa orang yang dimakan dulu dan tidak dimakan gitu. Tapi kalau idenya TIC itu di hutan, itu udah tepat sebenarnya itu. 1, tidak kena proses hukum. 2, benar-benar lebih liar. Ini saja deh, tes DNA itu lebih mudah. Lebih mudah. Jadi nggak usah membual lah. Jadi nggak usah sok berani. Nanti kalau ada yang beneran, yang melayani, ujung-ujungnya nggak jadi. Sampai sini. Selamat malam.